Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again with me, Miss Yola Savitri. Welcome to video pembelajaran dari Interactive English Grammar Handbook for Madrasah Grade 7. Nah, I have one question for you guys. Have you read the handbook? Apakah materi chapter possession sudah dibaca di handbook kalian? Sudah. Alhamdulillah jika sudah. Kalau belum gimana nih sebelum sempat baca? Nggak apa-apa. Simak aja ya video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah bisa ikut memahami maksud atau isi dari handbook chapter possession. Dan yang sudah membaca, selamat kalian punya bekal lebih nih untuk mengikuti video pembelajaran dengan lebih baik lagi. Oke, langsung aja ya. Kalau gitu kita masuk ke materi chapter possession. So, with our possessions, jadi apa sih possessions tuh, Miss? Oke. Jadi yang udah baca handbooknya udah tahu ya, kalau possession itu maksudnya adalah kepemilikan atau bagaimana kita mengungkapkan atau menyatakan kepemilikan dan kepunyaan. Oke. Jadi possession itu digunakan untuk menyatakan kepunyaan, kepemilikan atau hubungan memiliki antara seseorang dengan benda, orang lain dan suatu hal. Kalau hubungan seseorang dengan benda misalnya buku, apa bahasa Inggrisnya buku? Book. Bukuku my book. Kalau orang lain misalnya brother ya, saudara laki-laki. Saudara laki-lakiku my brother. Oke. Atau suatu hal, perasaanku misalnya ya, my feeling. Nah, gitu contoh dari possession. Kita langsung aja ya ke penggunaan possession itu sendiri dan macam-macam jenis possession. Baiklah, yang pertama ada menyatakan kepunyaan menggunakan possessive determiners atau possessive adjective dan possessive pronouns. Alright, pada chapter pronoun sebelumnya kita sudah membahas mengenai kepunyaan atau kepemilikan dengan menggunakan pronouns dan juga possessive adjective. Yang mana sih, Miss? Yang itu loh, yang ada my, your, our, dan juga yang possessive pronouns yang melebur menjadi satu kata seperti mine, yours, ours, yang ujungnya ada s-nya itu ya, dan tidak diikuti kata benda lagi seperti yang my, your, dan seterusnya. Kenapa tapi di sini dibilangnya determiners, Miss? Possessive determiners ya, bukan possessive adjective. Sebenarnya sama aja. Cuma itu dalam tingkatan bahasa Inggris yang lebih advance ya, disebutnya determiners. Kalau untuk possessive adjective hanya untuk memudahkan ya, karena dia memodifikasi kata benda, misalnya my book tadi ya, memodifikasi buku, menambahkan informasi bahwa buku tersebut adalah milik saya, seperti itu. Tapi pada dasarnya sama sih, possessive determiners dan juga possessive adjective. Nah, kemudian kita bisa menyatakan kepemilikan dengan menggunakan possessive adjective sekaligus bersama dengan possessive pronouns dalam satu kalimat. Wah, bagaimana tuh Miss cara penggunaannya? Oke, perhatikan tabel berikut ini ya. Di sini ada possessive determiner atau adjektifnya, ada his, her, dan juga my. His masih ingat kan? Iya, miliknya laki-laki. Kemudian her, miliknya perempuan. My, milikku, milik saya. Nah, di sini kita coba ada contohnya horse. Apa horse? Kuda, flower, bunga, house, rumah. Dan juga di sini possessive pronoun-nya kita pakai mine, milikku, yours, milikmu, dan juga theirs, milik mereka. Nah, contoh kalimat seperti ini. His horse and mine are both tired. Nah, kudanya dan kudaku kedua-duanya letih. His horse and mine are both tired. Ini asal bentuknya yaitu his horse and my horse are both tired. Nah, karena pada kalimat yang ada horse dua-duanya ini terdapat pengulangan ya.
mengulang kata horse kedua kalinya gitu ya, terlihat boros seperti itu, maka dilebur sini my horse-nya menjadi mine. Nah, berarti kalau here's his horse and mine are both higher, berarti mine di sini mewakilkan my horse. Berarti sudah jelas ya kalau yang diomongin itu horse, makanya bisa dipakai atau diganti dengan my. Namun jika yang kepunyaanku itu tidak jelas gitu ya, apa yang diomongin atau yang merujuk kemana itu tidak bisa dipakai possessive pronoun. Karena, sudah ketahuan ya, bahwa miliknya dia laki-laki dan milik aku tuh sama-sama kuda gitu ya. Dan untuk, menghilangkan pengulangan, maka dari itu dipakai possessive pronoun, dilebur menjadi mine. Baiklah kita coba lihat contoh kalimat kedua ya. Her flowers and your flowers are beautiful. Bunga-bunganya dan bunga-bungamu indah. Nah, di sini juga terdapat pengulangan di flowers ya. Oh sorry, terdapat pengulangan di flowers, jadi kita lebur menjadi her flowers and yours are beautiful. Di sini yours merujuk pada your flowers seperti itu ya. Jadi ini dipakai possessive adjective dan juga possessive pronoun, dua-duanya dipakai dalam satu kalimat. Next, my house and their house are big. Rumahku dan rumah mereka besar. Oke, di sini sama-sama house ya, kata bendanya. Dan kemudian dilebur menjadi their saja supaya tidak ada pengulangan gitu ya. Jadi memakai possessive adjective my house dan juga possessive pronouns theirs dan diartikan rumahku dan rumah mereka besar seperti itu. Oke. Next, penggunaan possessive pronoun sesudah of. Nah, ini ada lagi ya variasi dari kepemilikan menggunakan of. Nah, ini di sini bisa kita lihat ya. Ada 3 contoh, di sini memakai possessive pronoun, mine, ours, sama theirs. Nah, di sini ada frasa atau phrase ya. Phrase atau frasa itu adalah gabungan dari kata yang membentuk sebuah makna baru. A friend of mine berarti temanku ya. One of my friends, seorang teman milik saya atau temannya saya ya, teman saya. A house of ours, one of our houses, sebuah rumah milik kami bersama. Kemudian ada a kitten of theirs, one of their kittens, ekor anak kucing milik mereka bersama. Ini ya, penggunaan of ya, sebelum dari possessive pronoun di sini membentuk sebuah frasa baru untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Nah, sekarang yang paling umum ya dipakai untuk menyatakan kepemilikan yaitu dengan menggunakan tanda apostrof plus S. Jadi tanda petik dan juga S. Itu yang paling umum ya. Dan harus kalian kuasai. Nah, di sini ada contoh kalimat. Is that kitten Nauras? Nah, di sini ada nama orang ya, Naura nama orangnya. Dikasih tanda petik S. Tanda petik ini maksudnya apostrof namanya ya. Nah, ini possessive form of noun atau bentuk posesif dari kata benda. Kata bendanya kan Naura, proper nouns ya. Tapi apa sih yang dimiliki? Nah, di sini kitten, kittennya ini milik Naura. Jadi kalau kita artiin apakah anak kucing itu milik Naura? Nah, jadi Nauras ini artinya milik Naura gitu. Nah, kalau bentuk yang pakai possessive pronoun-nya itu seperti ini. Is that kitten hers? Apakah anak kucing itu miliknya? Nah, tapi kalau yang Nauras ini dijelaskan, nya itu siapa? Nya itu adalah Nauras. Jadi kalau misalnya is that kitten Nauras ini mau diganti pakai pronoun bisa seperti ini. Is that kitten hers? Nah, kita mau belajar nih penulisan yang petik S ini gimana sih aturannya? Apakah semua nama orang bisa dipakai petik S atau ada aturan tertentu? Mari kita ulik, mari kita bahas. Nah, seperti biasa ya, kalau kita membahas kata benda itu dibagi menjadi dua ya, yang tunggal atau singular dan juga yang jamak atau plural. Nah, nama orang yang pertama proper noun.
itu ditambah petik S kan Miss ya? Atau gimana? Nah, jadi ada beberapa aturan nih dalam penggunaan apostrof plus S ya. Nah, yang pertama, Nabila sama Andra. Nah, ini ujung namanya A, tinggal dikasih petik S. Dua-duanya sama ya. Nabilas book sama Andras book. Contohnya ya. Nah, kalau kata benda tunggal gitu, bukan nama orang, contohnya gini, the student. The student dikasih petik S, berarti the student's book. Buku milik murid. Murid itu satu orang ya. The child's dikasih petik S, the child's book. Buku anak itu, anaknya satu ya. A man's, jadi a man's book. Buku seorang laki-laki, harus satu orang ya. Man's ini. Nah, tapi kalau nama orang dengan akhiran S ada nih sedikit perbedaan dengan nama yang dengan akhiran lain ya. Contohnya Faradis. Faradis kan ujungnya udah S ya. Jadi tinggal dikasih petik aja udah, nggak dikasih S lagi. Jadi nggak double S, nggak Faradis petik S eh gitu nggak Faradis petik S lagi. Double jadi ya S-nya enggak. Jadi kalau di akhir nama seseorang itu S, tinggal dikasih tanda petik aja. Jadinya Faradis book, bukunya Faradis. Sama kayak Dimas. Dimas juga gitu, dikasih tinggal petik aja karena sudah ada S-nya ya, tidak perlu double. Dimas book, bukunya Dimas. Oke. Nah, sementara itu kita lihat yang jamak atau pluralnya. Tadi di sini the student ya. Kalau the students-nya banyak berarti kan dikasih S ya, the students. Nah, tinggal dikasih tanda petik aja apostrof, jadinya the students book. Nah, kalau baby, baby kan tunggal ya, satu bayi. Kalau bayinya banyak itu jadinya babies. Sudah kita pelajari ya di chapter noun kalau misalnya kata benda tunggal dijadikan jamak itu ditambah s atau es atau ies. Nah, baby ujungnya y maka berubah menjadi ies. My babies. Nah, ini udah ada s juga. Untuk menyatakan kepemilikan, jadi dia tinggal ditambah petik aja, nggak usah double S lagi. Jadi my baby's book, bukunya bayi-bayiku gitu. Nah, ini di sini contoh buku jamak ya, bukunya banyak. Buku-buku bayi-bayiku, berarti gitu ya ngartiinnya ya, my baby's book. Nah, sekarang penggunaan apostrof S di kata benda irregular yang mengalami perubahan ya. Misalnya man yang satu orang kan pakai A ya. Kalau men yang banyak pakai E dia berubah. Nah, tapi kalau untuk ini kan men ini M-E-N, M-I-N itu kan sudah bentuk plural ya. Dia banyak berarti ya, banyak laki-laki gitu ya. Dia tetap harus dikasih petik S. Jadi men's books, buku-bukunya laki-laki. Banyak ya laki-lakinya gitu. Sama kayak gini the child kan dia pluralnya children ya. Children itu kan udah banyak ya, lebih dari satu. Dia dikasih apostrof S. The children's book. Bukunya anak-anak itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya bagaimana penggunaan apostrof S atau tanda petik plus S untuk menyatakan kepemilikan pada proper noun atau nama seseorang dan juga kata benda tunggal dan juga jamak singular dan juga plural. Next. Penggunaan have dan juga has untuk menyatakan kepemilikan dan kepunyaan. Baiklah, ada satu variasi lagi untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan, yaitu dengan menggunakan have dan juga has. Nah, apa bedanya? Kita simak ya. Nah, kalau untuk have itu digunakan untuk subjek yang plural termasuk I. Nah, they, we, you, I. They, we, I, you ya yang lebih familiar ya. They, we, I, you itu pakainya have. Nah, kalau yang has untuk she, he, it. Subjek yang tunggal atau singular subject. Nah, langsung ke contoh kalimatnya ya supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, they have some houses. Mereka punya beberapa rumah nih. Di sini they pakai have, bukan pakai has. Oke, lanjut. We have a very beautiful garden. Kami punya sebuah kebun yang sangat indah. Nah, pakai have, we have. You have 5 children. Kamu memiliki 5 anak.
You have. Nah, kemudian I have many books. Saya memiliki atau saya punya banyak buku. I meskipun dia tidak jamak ya, tapi dia termasuk ke dalam kategori yang memakai have gitu. I have. Nah, kemudian untuk contoh yang memakai has, she has a big house. Dia punya rumah yang besar. She has. He has some foods. Dia punya beberapa makanan. Di sini he dan juga has. It has unique ears. Itu memiliki telinga yang unik. Itu nih apa? Bisa hewan ya, karena ngomongin telinga, jadi miliknya hewan gitu ya. Dia itu memiliki telinga yang unik. It has. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Alhamdulillah kalau paham ya. Jadi bedanya di penggunaan subjeknya. Jadi kalau have digunakan untuk Dewi Ayu dan juga kalau has untuk she, he, it. Oke. Nah, itu tadi untuk yang kalimat positif ya. Kita simak yang untuk di kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Kita bahas yang have dulu nih. Nah, kalau misalnya tadi memiliki, yang ini tidak memiliki ya. They do not have some houses. We don't have a very beautiful garden. Kami tidak mempunyai kebun yang sangat indah. You don't have 5 children. Kamu tidak memiliki 5 anak. I don't have many books. Saya tidak mempunyai banyak buku. Bisa dilihat ya, kalau misalnya do not have, tidak memiliki, tidak punya, dapat disingkat menjadi don't have. Jadi do not-nya digabung. Don't have, do not have. Supaya lebih ringkas saja ya dalam penulisan ya, bisa disingkat menjadi don't have. Kalau kalimat tanya, do you have some houses? Apakah kamu memiliki beberapa rumah? Do we have a very beautiful garden? Apakah kita mempunyai kebun yang sangat indah? Do you have 5 children? Apakah kamu memiliki 5 anak? Do I have many books? Apakah saya mempunyai banyak buku? Oke, kemudian yang memakai has. Tadi apa? Masih ingat? Ya, she, it ya, yang pakai has. Nah, kita kalimat negatifnya dulu ya. She does not have a big house. Nah, di sini she, he, it memakainya does not. Oke. Kalau misalnya tadi has kan, di sini dia sama pakai have tapi bukan do tapi does gitu ya. She does not have a big house. He doesn't have some foods. It doesn't have unique ears. Sama seperti do not have. Does not have juga bisa disingkat jadi doesn't have ya supaya lebih ringkas. Does not have disingkat menjadi doesn't have. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya sama ya polanya seperti yang do you have tapi dia does she have. Dia sama-sama pakai have tapi depannya bukan do tapi does. Does she have? Does he have? Does it have unique ears? Oke. Brennan, quiz time. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran mengenai possession atau possessive ya. Dengan berbagai variasi menyatakan kepunyaan dan kepemilikan. Sekarang tugas kalian adalah menyimak kuis berikut ini ya. Ada 2 pertanyaan, 2 questions. It's kinda easy ya. Kalau kalian sudah mengikuti video pembelajaran sampai saat ini dan juga sudah membaca handbook, insya Allah dapat menjawab dengan baik dan benar. First question, this is Alpha's book. Nah, di sini nama ya, Alpha ini nama orang ya, proper noun ya, dikasih apostrophe S. Nah, this is Alpha's book. Pertanyaannya nih, siapa yang memiliki buku dalam kalimat tersebut? Jadi bukunya punya siapa nih? Jelaskan bagaimana kamu mengetahuinya dari struktur kalimat tersebut. Oke, next question. That is my brother's bike, not mine. Wow, apa ini ya? Nah, di sini bisa dilihat ya, brothers, dia ada apostrof S. Terus diikuti oleh kata benda bike. Nah, terus ada not mine nih, apa nih ya mine-nya? Wah, pertanyaannya,
Apa yang menunjukkan kepemilikan dalam kalimat ini? Siapa pemilik sepeda tersebut? Nah, benar kan kata Miss? Kinda easy, right? I believe that you all can answer it. Pasti bisa jawab semua ya. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya gimana? Put the answers on the comment section below the video. Jadi, kalau sudah ketemu jawabannya, ditulis, diketik di kolom komentar di bawah video ini. Don't forget to write down your name and your class. Jadi, ditulis nama dan juga kelasnya ya. Kemudian, jawabannya apa? I will check it regularly. Miss nanti cek secara rutin ya jawaban-jawaban yang sudah masuk di kolom komentar. Nah, if you have any questions regarding the chapter possession, jika kalian punya gitu ya pertanyaan setelah membaca handbook dan juga menonton video pembelajaran, tapi masih ada nih yang bingung, yang ingin ditanyakan gitu mengenai materi possession, materi kepemilikan, kindly put your questions in the comment sections below this video. Jadi kalian bebas gitu ya, memberikan pertanyaan kepada Miss Yola melalui kolom komentar di video, ini. Jadi nanti Miss cek juga ya, Miss periksa jika ada pertanyaan yang masuk dari kalian, akan segera Miss respon dan Miss jawab. Oke, that's all about chapter possession. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat menjadi berkah, dapat menambah ilmu bagi kita semua. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.